setiap orang kan punya hak asasi, hak pilih gitu. Jadi setiap orang punya hak untuk menentukan masa depannya. Dan tidak boleh intervensi. Ya. Dan menurut saya tidak ada pengaruh gitu. Siapapun yang bicara pasti tidak ada pengaruh. Karena semua orang yang, kalau khusus di kota ini, kan ini semua orang berpendidikan, gitu kan. Semua orang tahu apa yang dia harus pikirkan, pertimbangkan sebelum menentukan keputusannya di dalam TPS. Dan itu keputusan dia, gitu. Kalaupun nanti seperti apa, ya silakan saja, begitu. Karena ini kan negara membuat sebuah proses demokrasi untuk orang menentukan pilihan gitu. Pertandingan sepak bola juga tidak ada dua ini menang sama-sama. Toh pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam demokrasi begitu sudah, karena kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat itu yang menentukan terjadilah proses yang disebut pemilihan kepala daerah. Gitu. Jadi saya pikir silakan saja kalau Pak pejabat gubernur itu, tapi bagi saya setiap rakyat itu kan punya hak untuk menentukan masa depannya. Di provinsi ini ke depannya 9 kabupaten kota ini, rakyat di wilayah Tabisaireri ini, kita mau ke depan kita maju seperti apa, saya pikir itu setiap orang akan menentukan pilihan dari kedua pasangan calon yang ada gitu. Jadi kita harus netral, dan hak kenetralan itu ada pada personality masing-masing orang gitu. Jadi tidak boleh kita kemudian memaksakan seolah-olah kita memandang ini yang lebih baik, ini tidak gitu. Karena semua calon harus kita lihat bahwa semua orang sama. Dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Karena itu biarkanlah rakyat dengan ketenangan hati mempertimbangkan dengan baik keputusan itu. Ya, keputusan itu. Pada akhirnya juga siapapun yang terpilih, dia akan melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Dan penyelenggaraan pemerintahan itu kan pasti selalu dikontrol oleh pemerintah pusat. Tidak ada kepala daerah. Ini kan negara ini kan kerja menurut aturan hukum. Gitu. Hanya kan berbeda di segi inovasi-inovasi, toh. Kepala daerah punya inovasi, ya itu sudah masing-masing orang dengan inovasinya. Gitu. Kepada seluruh ASN pemerintah Kota Jayapura, yang kedua untuk masyarakat umum yang ada di Provinsi Papua, khusus di Kota Jayapura, kita kurangi tensi politik dengan menyerang antara suku, agama, ras, dan antar golongan yang meresahkan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, mengganggu keamanan dan ketertiban. Jaga semua etika komunikasi yang baik di media sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan keretakan atau menimbulkan keresahan antara satu dan yang lainnya, sehingga hal-hal tersebut dapat menyebabkan pidana pemilu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu kada ulang tanggal 6 Agustus 2025 dengan sukses dan baik di Provinsi Papua. Akan terpilih gubernur dan wakil gubernur yang definitif. Hindari hal-hal yang bersifat gesekan yang menimbulkan pidana pemilu. Hal ini juga kita menjaga bersama sehingga tidak terjadinya PSU ulang. Kalau terjadi PSU ulang yang kedua kalinya di Provinsi Papua, maka akan merugikan banyak pihak. Ini yang perlu kita jaga, sehingga PSU yang sekarang ini kita jaga baik-baik sehingga satu kali putaran selesai, tidak ada PSU berikutnya lagi. Sehingga masyarakat, masing-masing kandidat dapat menahan diri dan menjaga etika komunikasi yang baik di media sosial sehingga tidak menimbulkan keresahan, apalagi menimbulkan konflik atau menjadi pidana pemilu antara satu dan yang lain. Kita sukseskan tanggal 6 Agustus sehingga terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua yang terbaik untuk Papua dan Indonesia, terkhusus rakyat kita yang ada di Kota Jayapura. Demikian disampaikan. Terima kasih. Salam.